Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fadila Roslin dengan NIM F1S1200111. Kali ini akan mempresentasikan resumen review jurnal yang sudah saya review, yaitu jurnal berbasis IT atau SI yang di dalam jurnal itu analisis datanya itu menggunakan perhitungan statistik. Kali ini itu ada 3 jurnal. Yang pertama itu dengan judul Analisis Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Kampus di IAIN Bukit Tinggi menggunakan metode EUCS. Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan pengguna terhadap sebuah sistem informasi yang sedang digunakan, dan juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna sistem informasi tersebut. Metode yang digunakan pada jurnal 1 ini adalah End User Computing Satisfaction atau EUCS. Pada jurnal kedua itu menggunakan judul Evaluasi Tingkat Penerimaan Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik oleh Pengusaha menggunakan metode Technology Exception Model atau TAM, studi kasus Rokan Hulu. Untuk tujuan penelitian yaitu evaluasi untuk mengetahui seberapa persen tingkat penerimaan sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE oleh para pengguna sistem. Metode yang digunakan pada jurnal 2 itu adalah Technology Exception Model atau disingkat dengan TAM. Pada jurnal ketiga itu menggunakan judul Evaluasi Penerima Teknologi Informasi Mahasiswa di Palembang menggunakan model UTAWT. Tujuannya itu mengevaluasi penerima teknologi informasi di perguruan tinggi swasta di Kota Palembang, serta untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi penerimaan teknologi informasi di perguruan tinggi tersebut. Untuk metode pada jurnal 3 itu adalah Unified Theory of Exception and Use of Technology Model atau UTAWT. Kemudian untuk pengolahan datanya, pada jurnal 1 dan jurnal 2 itu menggunakan program pengolahan data SPSS versi 16, sedangkan pada jurnal ketiga itu menggunakan SPSS versi 17. Tiga jurnal ini melakukan pengolahan data menggunakan analisis parametrik. Pada jurnal 1, dilakukan pengujian persyaratan analisis, di mana dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas. Yang kedua itu dilakukan uji regresi linear berganda, dan yang ketiga itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji parsial atau uji T. Pada jurnal kedua itu menggunakan uji validitas menggunakan persen produk momen dan uji T. Kemudian dilakukan uji reliabilitas, uji regresi berganda, uji korelasi berganda, koefisien determinan yang digunakan adalah uji F dan uji T. Pada jurnal ketiga itu dilakukan uji regresi linear berganda dan juga uji korelasi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada laporan review jurnal yang setelah saya buat. Pada jurnal 1 dengan judul Analisis Kepuasan Pengguna Sistem Informasi E-Kampus di IAIN Bukit Tinggi menggunakan metode EUCS dari jurnal Vocational Teknik Elektronika dan Informatika dengan file 7 nomor 3 EISSN 23023295 halaman 58 sampai dengan 66 pada tahun September 2019 dengan penulis Arif Saputra dan Denny Kurniadi. Untuk subjek penelitian pada jurnal 1 itu adalah mahasiswa IAIN Bukit Tinggi dengan total 9.941 pengguna, sedangkan sampel penelitian adalah sebanyak 99 orang yang didapatkan dengan menggunakan metode rumus Yamane. Dan hasil penelitiannya, berdasarkan prasyarat uji analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa data pada variabel contents, accuracy, format, ease of use, dan timelines adalah berdistribusi normal, homogenitas, linearitas, dan tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil analisis data yang memperoleh angka koefisien korelasi sebesar 85%. Hasil uji probabilitas memperoleh nilai sign-exchange sebesar 0,000 dan pengujian hipotesis secara simultan atau uji F diperoleh dari
hasil bahwa variabel konteks, akurasi, format, ease of us, dan timeless secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi e-kampus IAIN Bukit Tinggi dan harus diperhatikan untuk meningkatkan kepuasan pengguna sistem informasi tersebut. Kesimpulan dapat diambil pada penelitian ini adalah variabel contents, akurasi, format, ease of us, dan timelines secara bersama-sama berpengaruh yang signifikan sebesar 73,3% terhadap kepuasan pengguna sistem informasi kampus IAIN Bukit Tinggi. Kemudian untuk jurnal kedua, yaitu dengan judul Evaluasi Tingkat Penerimaan Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik oleh Pengusaha Menggunakan Metode Teknologi Exception Model tentang Studi Kasus Rokan Hulu. Dari Jurnal Ilmiah Kano Economos. Vol 3 nomor 2 halaman 159 sampai dengan 176. 7 Juli 2014 dengan penulis Adia Natalubis. Subjek pada penelitian ini adalah kontraktor yang mempunyai usaha berbadan hukum dan mempunyai kepentingan dengan proyek pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Sampel penelitian sebanyak 31 responden yang didapatkan yang menggunakan kuesioner. Hasil penelitian, penulis menggunakan kuesioner yang memuat beberapa pertanyaan sesuai dengan variabel yang ada pada teknologi exception model, yaitu variabel kemudahan, variabel manfaat, dan variabel penerimaan. Responden yang menggunakan metode tanda silang untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Untuk menilai setiap pertanyaan diberikan pembobotan skala Likert. Yang pertama itu ada faktor kemudahan sebagai X1 berpengaruh positif terhadap penerimaan sistem informasi LPSS sebanyak 72% pada tingkat signifikan 0,05 dengan dukungan tangkapan responden yang cenderung setuju yaitu sebesar 73,2%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kemudahan memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan sistem informasi LPSE. Yang kedua, faktor manfaat berpengaruh positif terhadap penerimaan sistem informasi LPSE yaitu sebesar 85% dan tingkat signifikan 0,000 dengan dukungan tanggapan responden yang cenderung setuju yaitu sebesar 85%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor manfaat memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan sistem informasi LPSE. Namun, selain hasil tersebut, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan bahwa pengguna kesulitan untuk melihat sirkulasi sendiri. Kemudian yang ketiga, besarnya nilai korelasi antara faktor kemudahan dan manfaat terhadap penerimaan sistem informasi LPSE tergolong kuat, yaitu sebesar 0,79 dengan kontribusi kedua variabel sebesar 0,79 atau 79%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kemudahan dan manfaat berpengaruh positif terhadap penerimaan sistem informasi LPSE. Kesimpulan pada penelitian ini adalah metode pendekatan TAM sesuai untuk menganalisa tingkat penerimaan sistem informasi. Pemanfaatan aplikasi LPSE oleh pemerintah membawa dampak positif bagi kegiatan administrasi keuangan negara dalam mengelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian jurnal ketiga dengan judul Evaluasi Penerimaan Teknologi Informasi Mahasiswa di Palembang menggunakan model UTAUT. Yaitu ini jurnal dari Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi atau SNATI 2013 dengan ISSN 19075022 halaman C36 sampai dengan C40. Yogyakarta 15 Juli 2013 dengan penulis Muhammad Nasir. Pada penelitian ini, Sesi penelitian adalah mahasiswa pada perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Palembang. Pengambilan sampel dan penelitian ini menggunakan sampel acak sederhana. Sampel yang dipilih adalah mahasiswa di beberapa perguruan tinggi swasta di Kota Palembang dengan jumlah sampel 120 orang. Kemudian untuk hasil penelitian,
Dugaan awal bahwa performance ekspektasi, effort ekspektasi, dan social influence berpengaruh terhadap penerimaan teknologi informasi di beberapa perguruan tinggi swasta di Kota Palembang. Kontribusi performance ekspektasi, effort ekspektasi, dan social influence meningkatkan penerimaan teknologi informasi bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran maupun proses administrasi. Secara berurutan adalah sebesar 27,6%, 40,7%, dan 30,7%. Kontribusi ketiga variabel bebas terhadap peningkatan penerimaan teknologi informasi bagi mahasiswa dalam kegiatan belajar maupun kegiatan administrasi adalah sebesar 58,9%. Untuk kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama itu berdasarkan uji korelasi, diperoleh fakta bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara ketiga variabel bebas terhadap penerimaan teknologi informasi yang digunakan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran dan proses administrasi pada beberapa perguruan tinggi swasta di Palembang, baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Yang kedua itu kontribusi performance ekspektasi, social influence, dan effort ekspektasi terhadap hasil penerimaan teknologi informasi adalah sebesar 58,9%. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.